Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita teruskan lagi pelajaran kekongruenan bangun datar. Sebelum kita teruskan, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ibu ini agar bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman kalian, khususnya kelas 9 SMP. Kita bahas ya yang kita pelajari pada kegiatan kekongruenan bangun datar pertama. Nah, coba yang pertama ini gambar dua mobil. Ini kalau ibu melihatnya, maka yang ibu bedakan dari dua gambar mobil yang di bagian B adalah yang bagian A. Dua mobil ini bentuknya sama dan ukuran besar kecilnya juga sama secara visual atau dengan melihat. Sedangkan yang B bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Kemudian kursi dikatakan kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama, hanya corak atau motifnya berbeda. Ini polos, ini ada gradasi warna. Sedangkan yang tidak kongruen itu bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Lanjut, kita scroll ke bawah. Pena yang kongruen, ukurannya sama, bentuknya juga sama. Sedangkan pena di bagian B bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Figura bentuknya sama, yaitu persegi panjang. Ukurannya di sini dijelaskan atau dituliskan sama. Sedangkan figura yang tidak kongruen, coba kita perhatikan, bentuknya persegi panjang, berarti bentuknya sama. Bentuknya sama, tetapi ukurannya panjang. Figura yang sebelah kiri 40 cm, sedangkan yang di sebelah kanan 80 cm. Lebar figura yang sebelah kiri 30 cm dan lebar figura yang di sebelah kanan 40 cm. Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Jadi apa yang disebut kongruen? Nah, dari di situ kita bisa simpulkan. Nih, kita lebih jelas lagi. Bentuk sama, ukurannya tampaknya sama. Bentuk sama, ukurannya sepertinya sama kalau dilihat dengan mata telanjang atau visual. Bintang, bentuk bintang juga bentuknya sama dan besarnya ini tampaknya sama. Tabung atau
ya, bentuk tabung ini ya. Juga bentuknya sama. Dan ukurannya sepertinya juga sama. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa dua bangun datar yang kongruen adalah dua bangun datar yang mempunyai satu bentuk yang sama, bentuk sama, dan syarat kedua, ukuran yang sama. Jadi, itulah yang disebut dua bangun datar atau lebih yang kongruen. Bagaimana kita yakin bentuknya sama dan ukurannya sama? Ini ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya jika diukur panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sudah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kita cek lagi. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh kita lihat di gambar trapesium siku-siku A, B, C, D dan Y, K, L, M. Panjang AB harus sama dengan panjang JK. Panjang BC sama dengan panjang KL. Panjang CD harus sama dengan panjang LM. Dan panjang DA harus sama dengan panjang ML. Itu syarat yang pertama agar bisa dikatakan kongruen. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Kalau ada yang tidak sama besar, maka tidak dikatakan kongruen. Kita lanjut ke contoh soal saja. Ke bawah. Contoh kedua, baca sendiri penjelasannya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Ya, perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Nah, karena dikatakan kongruen, maka kita harus mengecek atau menyesuaikan atau bisa menghitung panjang sisi dan besar sudut bangun datar yang belum diketahui dengan melihat bangun yang kongruen dengan bangun datar tersebut. Nah, di sini ada ABCD dan PQRS. Jadi kita lihat dulu ya anak-anak, dari A ke B ini adalah sisi yang sebagian sisi yang sejajar dengan sisi DC.
Sisi AB lebih panjang dari